Tes 1 2 3 lemon celing. Salam buat 3 adikku yang lagi studi di Pulau Jawa. Salam dari Papua. Wih, sehat selalu dan lancar semuanya ya bradku. Gilang, salam santuy bradku. Titip salam dari Chicago, Cimahi Caket God. Untuk rakyatku yang merana, nitip namanya Brad, Odeng. Mantap. Oke siap Brad. Oke, sebuah film tentang muda-mudi, anyir kot muda-mudi, yang menemukan uang senilai ratusan miliar rupiah. Tapi hal itu malah membawa mereka ke dalam sebuah masalah. Nah, skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama cara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun. Mantap. Kisah diawali dengan memperlihatkan 2 pasangan yaitu Sebastian dan Tasya. Memang, dan Dash dengan Rosi. Memang, mereka lagi, kenapa sih anjir? Mereka lagi berlibur di sebuah pulau terpencil, tapi terus berpindah-pindah ke setiap pulau dengan menaiki kapal. Seperti pada umumnya berlibur dengan pasangan, sesekali terjadi konflik meskipun bisa segera diselesaikan. Pada keesokan hari, mereka bersantai di kapal dan terlihat Rosi terjun ke laut, tapi gak sengaja dia melihat sekilas sosok yang menyeramkan. Rosi kembali menuju kapal dan hanya diam karena gak percaya dengan apa yang baru dia lihat. Rosi coba ditenangkan hingga akhirnya dia memberitahu apa yang baru aja dia lihat dalam air. Dikarenakan sangat penasaran, Das dan Sebastian akan menyelam untuk mengeceknya. Saat mereka menyelam, Tasya dan Rosi melihat ada banyak seperti paket mengapung ke air. Dengan cepat Tasya mengecek dan ternyata paket tersebut berisi uang. Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka mengambil semua paket yang ada. Dan inilah break even. That's it. Mereka mulai menghitung uang-uang itu dan diketahui jumlahnya mencapai 50 juta dolar Amerika atau sekitar 856 miliar rupiah. Wow, tentu mereka sangat senang sekaligus histeris, tapi Tasya malah meminta agar uang itu dikembalikan. Tasya menyadari bahwa uang itu adalah uang kotor, pasti hasil penjualan narkoboy dan mereka akan kesulitan untuk menggunakannya. Terjadi perdebatan di antara mereka karena ya kapan lagi ya kan punya banyak uang. Tasya merasa kesal pada teman-temannya karena gak mau mendengarkan hingga dia pun menanyakan tekad mereka karena resiko besar pasti akan datang. Akhirnya mereka sepakat akan tetap mencuri semua uang dan segera pergi. Beberapa saat kemudian mereka berpindah kapal dan menyimpan semua uang itu ke tempat yang aman. Saat itu Tasya gak sengaja menemukan pistol di bawah tangga, lalu Tasya menyimpannya untuk berjaga-jaga. Mereka mulai menyusun rencana bagaimana cara mengamankan uang itu. Tentu mereka sangat senang seperti mendapat durian runtuh karena gak menyangka menemukan uang sebanyak itu. Mereka pun sepakat akan menghadapi resiko apapun demi mengamankan uang tersebut. Di lain sisi kita dikenalkan dengan pimpinan DEA atau BNN versi Amerika bernama Joanna lagi mendatangi seorang gembong narkoboy sekaligus mafia yang berkuasa di sana yang kita panggil aja dia Odeng lah ya. Requestan dari Brad kita yang satu ini. Joanna mendatangi Odeng karena anak buahnya belum mengirimkan setoran untuk Joanna. Tapi Odeng gak ingin terus terang karena Odeng menugaskan anak buahnya agar menyembunyikan uang itu ke dasar laut, yang mana uang itu telah dicuri oleh Tasya dan para konco. Gak lama Das melihat ada kapal kecil yang mendekat ke arah mereka. Dikarenakan merasa takut, Sebastian menyarankan agar membuang aja uang curian itu. Tapi yang lain menolak karena kapan lagi punya uang sebanyak itu. Akhirnya mereka pun bersiaga demi berjaga-jaga.
Sementara Joanna memanggil orang kepercayaan bernama Limen untuk mencari uang hasil narkoboy milik Odeng. Tapi Limen kebingungan dan meminta Joanna sebaiknya membereskan kasus lain karena belum ada petunjuk. Mendengar itu Joanna harus mulai hati-hati karena jangan sampai Limen tahu bahwa Joanna bekerja sama dengan Odeng membagi hasil uang penjualan narkoboy. Di waktu yang sama Tasya meminta yang lain bersembunyi di dek kapal dan Tasya akan menjadi nahkoda sambil melawan orang yang datang meskipun berparas cantik, amburahoy, manis bagaikan gula kawung tapi sedikit judes, terlihat Tasya sangat mahir menggunakan senjata. Gak lama kapal yang mereka curigai komplotan gembong narkoboy mulai mendekat, tapi beruntung kapal tersebut bukan mereka dan hanya penduduk lokal aja. Mereka pun lebih sedikit tenang, tapi Tasya butuh kapal yang lebih cepat agar mereka bisa segera menepi ke daratan. Pucuk dicinta ulam pun tiba, mereka melihat sebuah speedboat dan bersiap untuk menepi mencuri speedboat tersebut. Okay, so that Tasya mulai menyusun rencana kemana mereka harus kabur agar bisa pergi dengan semua uang curian. Kemudian Tasya dan Sebastian pergi ke dermaga berniat mencuri speedboat tadi. Mereka pura-pura bertengkar untuk mengalihkan perhatian penjaga. Dengan cepat mereka segera naik ke speedboat tersebut dan berhasil mencurinya. Dari sana mereka menjemput Das dan Rosi yang udah menunggu dengan banyak tas berisi uang curian. Das menyadari dalam speedboat itu terdapat sebuah AK-47, tapi Das gak tahu cara menggunakannya. Seketika Tasya mengambil senjata itu dan menunjukkan caranya. Mereka hanya terdiam karena Tasya keren banget. Okay. Di tempat lain, Joanna dan Limen serta beberapa anggota SWAT menunggu kedatangan anak buah Odeng yang membawa uang. Joanna yakin mereka akan segera menepi dan tentu semua tim harus bersiap agar Odeng bisa dijebloskan ke dalam penjara dengan banyak tuduhan mulai dari pengedaran narkoboy hingga kepemilikan senjata ilegal. take a look. Gak lama Joanna melihat speedboat mendekat yang mana itu adalah Tasya dan yang lain. Ternyata Tasya melihat para aparat itu hingga dia pun memerintahkan agar speedboat putar balik dan segera menuju arah utara untuk melarikan diri. Melihat mereka pergi, Limen mencoba menghubungi bantuan udara, tapi entah kenapa Joanna melarang. Joanna memilih menjebak mereka di arah utara agar lebih efektif. Saat dalam perjalanan, Joanna ditunjukkan video saat Das melepaskan tembakan hingga Joanna menyadari bahwa yang akan mereka hadapi bukan amatiran. Beberapa saat kemudian, Tasya dan yang lain melihat ada mobil terparkir di dekat dermaga. Tasya pun memerintahkan Das segera tancap gas dan kemudian dalam waktu sekejap mereka berhasil mencuri mobil itu dan kini berubah menjadi komplotan kriminal. Mereka memilih menghadapi resiko yang ada sambil terus menyusun rencana agar aksi mereka bisa tetap aman dan bisa mencuri uang itu. Kemudian mereka meninggalkan speedboat dan pergi ke tempat penjualan mobil karena akan menukarkan mobil. Tapi aksi mereka udah terdeteksi oleh Joanna dan Limen dan mereka akan terus melakukan pencarian. Come on. Tasya dan yang lain mulai pergi ke sebuah tempat, tapi Tasya terlihat sedikit marah karena Das gak bisa diatur memilih kembali ke kapal karena ada sebagian uang yang gak bisa mereka bawa. Dengan tegas Tasya menolak karena uang yang ada udah lebih dari cukup, apalagi jika kembali akan sangat beresiko. Gak lama mereka tiba di sebuah tempat jual beli mobil lalu dihampiri oleh si pemilik yang sangat penasaran dengan banyak tas yang mereka bawa. Dengan tenang Tasya berkata bahwa itu hanya berisi kitab dan akan disumbangkan ke gereja. Tapi anak dari si pemilik itu gak sengaja menemukan senjata dan dengan cepat Tasya menjelaskan bahwa itu hanya untuk berjaga-jaga. Mereka pun mulai menego dan memohon agar diberikan mobil baru karena mobil ini harus segera disingkirkan. Orang itu akhirnya luluh tapi ingin bicara empat mata dulu dengan Tasya. Akhirnya mereka mendapatkan mobil pengganti walaupun agak
Gimana gitu ya? Tasya mengajak mereka terus menjauh dari kota agar bisa aman. Mereka sangat menikmati perjalanan sambil bercerita dan membayangkan kehidupan mereka nanti yang tentu aja akan jauh lebih baik. Di tempat lain, Joanna kembali mendatangi Odeng berniat untuk menangkapnya. Meskipun Joanna belum punya bukti, Odeng menantang balik karena anak buahnya gak tinggal diam dan pasti akan melawan. Seketika Joanna menanyakan bagaimana cara menemukan Tasya yang ternyata merupakan anak dari Odeng. Tapi Odeng menolak karena sekalipun tahu juga gak akan memberitahu Joanna. Saat Joanna akan pergi, tiba-tiba Odeng berkata bahwa Joanna gak perlu mengejar Tasya. Lagi pula Tasya juga adalah anak Joanna. Oh gitu. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Odeng dan Joanna pernah menikah, tapi karena punya tujuan yang berbeda, akhirnya berpisah. Wah gila, suami gembong narkoboy, istri pemberantasnya, tapi korup. Anaknya jadi pencuri. Don't remind me. Di lain sisi, Tasya dan yang lain belanja di sebuah minimarket, tapi Tasya meminta mereka segera pergi karena ada kamera pengawas. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, lalu bertanya-tanya kenapa Tasya sangat mahir dengan senjata dan terlihat sangat gelisah. Akhirnya Tasya bercerita bahwa sang ayah adalah penguasa di wilayah ini. Bukan cuma itu aja, ibunya juga pasti lagi mengejar mereka. Tasya sangat yakin bahwa uang yang mereka curi adalah milik ayahnya. Sementara itu kini Liman semakin curiga pada Joanna karena semua ini seperti masalah pribadi. Liman akan terus mengejar Tasya sampai bisa membuktikan kebusukan apa yang selama ini Joanna sembunyikan. Beberapa saat kemudian, Tasya memilih menepi agar bisa istirahat dan mereka harus mencari pom terdekat karena bensin mobil mereka mulai habis. Mereka pun menepi di sebuah tempat, tapi Tasya mendengar ada keramaian gak jauh dari sana. Mereka pun pergi untuk bisa bergabung dan mencari hiburan. Dan benar aja, gak jauh dari sana ada beberapa orang yang lagi menikmati liburan karena mereka tinggal dalam mobil camper van. Seketika Sebastian merasa iri karena tepat di hadapannya ada orang yang punya 2 pacar sekaligus. Padahal Sebastian sendiri masih berusaha agar bisa mendapatkan cinta sepenuhnya dari Tasya. Oh, thank you. Mereka pun mulai saling bercerita satu sama lain sambil minum bir. Tapi Tasya merasa gak cukup nyaman dan memutuskan kembali ke mobil untuk menemani Das. Berbeda dengan Tasya, Sebastian dan Rosie menikmati momen itu dan bersenang-senang dengan mereka. Di lain sisi, Joanna dan Liman menemui seorang mafia kenalan yang punya usaha bengkel modifikasi mobil. Kedatangan Joanna membuat mafia itu sangat senang karena udah lama gak ketemu. Joanna meminta si mafia itu menunjukkan barang terbaru yang bisa dia gunakan. Secara gak diduga, si mafia itu punya banyak koleksi mobil mewah, mulai dari hypercar, sports car, sampai mobil klasik. Wah. Tapi gak hanya itu aja, dia juga punya perlengkapan senjata yang sangat lengkap dan bisa Joanna gunakan untuk mengejar target incaran. Action being the only reason to win this battle. Gak lama si mafia memergoki Liman akan menyentuh mobil kesayangannya dan langsung dilarang. Dia berkata Liman jangan pernah macam-macam apalagi punya kecurigaan pada Joanna karena Liman hanya dianggap seperti anak buah yang bodoh. Pada pagi hari, Tasya dan yang lain terbangun dan beruntung uang curiannya masih aman. Mereka pun keluar dari mobil karena ada orang yang memberi buah. Mereka sangat senang karena ternyata masih ada orang baik meskipun mereka baru aja melakukan tindakan kriminal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan saat melihat ada balapan motor, diam-diam Tasya mengambil bensin untuk mengisi mobil. Mereka pun kembali tancap gas dan berharap gak ditemukan oleh ibu Tasya. Kini Rosie mengemudi, tapi karena terlalu kencang, polisi pun mengejar mereka. Ternyata si polisi melaporkan pada Joanna dan dengan cepat Joanna segera mengejar mereka agar bisa segera ditangkap. Situasi menjadi sangat menegangkan karena ibu Tasya udah mengejar di belakang hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan.
Rosie mengambil jalan lain berusaha menyulitkan Joanna agar gak bisa menangkap mereka. Rosie terus tancap gas sambil diberikan semangat oleh yang lain. Menyadari musuh semakin mendekat, Tasya meminta Rosie berputar balik. Lalu Tasya mengambil senjata dan kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan, tapi meskipun bisa lolos, mereka harus berhati-hati jika akan menggunakan uang curian. Mereka sangat kagum karena Tasya benar-benar bisa diandalkan. Di tempat lain, Joanna pergi menemui teman lama, seorang mafia yang sering membantu melakukan pencucian uang haram. Joanna yakin Tasya pasti akan datang ke sana dan meminta agar temannya menolak karena Joanna gak mau Tasya menjadi kriminal seperti ayahnya. Joanna memberikan penawaran di mana uang 50 juta dolar Amerika itu akan dibagi dua asalkan temannya itu mau mengikuti perintah untuk gak membantu Tasya. Tanpa disadari, Lemon mendengar semua pembicaraan Joanna dan memutuskan untuk keluar dari tim Joanna karena tentu aja Joanna telah melakukan tindak kriminal. Tapi Joanna mengancam akan menghancurkan Lemon jika berani melaporkan kejahatan yang dia lakukan. Sementara itu Tasya dan yang lain menginap di hotel untuk istirahat sambil memikirkan cara agar bisa mengamankan uang curian itu. Tasya meminta agar semuanya mengikuti perintahnya agar rencana mereka bisa berhasil. Gak lama Das dan Rosie ngobrol empat mata membahas rencana mereka ke depan. Mereka merasa khawatir dengan uang sebanyak itu mereka akan berubah. Rosie mencoba menguatkan Das agar mereka gak berubah dan tetap seperti ini meskipun punya banyak uang. Ternyata emang benar Tasya dan yang lain mendatangi si mafia pencuci uang untuk mencuci uang hasil pencurian. Sebelum masuk mereka terlebih dulu dicek karena gak boleh membawa senjata apapun. Si mafia menyarankan agar Tasya berbisnis aja dengan ayahnya, tapi Tasya menolak karena bisnis yang dia lakukan berbeda. Tasya memberikan penawaran pada si mafia agar mencuci uang itu dan memberikan uang bersih meskipun hanya setengahnya, apalagi itu akan tetap dibagi 4. Of course, you could have planted those seeds yourself. Si mafia mencoba mengelabui Tasya dengan berkata bahwa dia juga seorang pendeta yang gak hanya melakukan pencucian uang, tapi membersihkan para penjahat dari dosa-dosa setelah melakukan kejahatan. Akhirnya si mafia itu akan memenuhi permintaan Tasya meskipun udah ada kesepakatan dengan Joanna. Dari sana mereka segera kembali ke hotel membawa uang bersih yang kini bisa digunakan untuk membeli apapun. Tapi Tasya merasa cukup terpukul dengan omongan dari si mafia itu, apalagi selama ini Tasya udah sangat jauh dengan keluarga dan malah berakhir menjadi seorang kriminal. Kemudian Tasya diminta kembali menemui si mafia itu dan Tasya mengingatkan temannya agar pergi jika dalam 5 menit Tasya belum kembali. Tapi tentu aja mereka gak mau. Mereka berkata akan tetap menunggu di mobil sampai Tasya kembali. Ternyata Tasya bertemu sang ayah yang gak lain dan gak bukan yaitu Odeng. Dan seketika suasana berubah menjadi sangat emosional. Odeng mengingatkan Tasya agar jangan pernah mendengarkan omongan buruk dari orang lain. Tapi Tasya gak bisa menahan rasa sedih karena sang ayah telah pergi meninggalkannya sejak kecil. Mendengar hal itu, Odeng berkata bahwa suatu hari nanti Tasya akan mengerti dengan apa yang terjadi. Odeng berharap Tasya bisa menjadi apapun yang diinginkan, bukan atas keinginan orang tua. I want to offer you a deal. Look. Tasya meminta agar sang ayah tetap berada di samping Tasya baik saat senang maupun susah. Dari dulu Tasya hanya ingin keluarga yang utuh dan orang tua yang selalu ada untuknya. Beberapa saat kemudian Tasya dan yang lain kembali berkumpul, tapi secara mengejutkan Joanna dan pasukannya datang membuat mereka segera kabur. Tasya meminta mereka membawa semua uang dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Mereka mencoba mengelabui dengan berpencar sambil terus bersembunyi di balik mobil. Das mencoba melawan, tapi Tasya berkata bahwa itu hanya pistol palsu, jadi sebaiknya tetap bersembunyi. Merasa situasi mulai aman, mereka kembali bersama lalu kembali kabur. Tapi mereka lengah hingga kembali dikepung oleh Joanna dan para konco. Tasya mencoba menenangkan sang ibu, tapi Joanna udah capek terus mengejarnya dan tiba-tiba Tasya menutup luka Sebastian agar gak banyak darah keluar dari tubuhnya. Tasya sangat marah pada Joanna karena dia udah menembak orang yang sangat dia cintai. Gak lama Liman dan pasukannya datang meminta Joanna agar menyerah karena dia udah ada perintah untuk menangkap Joanna. Liman pun menunjukkan bukti kesepakatan Joanna dengan mafia dan atas hal itu Joanna gak bisa berbuat apa-apa. Mamam tah Joanna. Liman menghampiri Tasya dan yang lain meminta mereka segera pergi dan bawa aja uang itu. Liman berpikir bahwa uang itu dari mafia dan gak punya alasan untuk menangkap mereka karena penjahat utamanya telah ditangkap. Dari sana mereka pergi sambil membawa tas berisi uang dan terpaksa meninggalkan jasad Sebastian. Mereka memutuskan berpisah dan akan menjalani kehidupan masing-masing. Das dan Rosie sangat bersyukur karena kini bisa menjadi orang kaya dan hidup bahagia. Sementara Tasya gak bisa menahan rasa sedih karena merasa semua ini percuma. Tasya kehilangan orang yang sangat dia cintai dan ibunya malah ditangkap. Tasya merasa sangat dilema karena hidupnya harus berakhir seperti ini dan kini dia akan merasa sangat kesepian. Tasya menepi di pinggir jalan, meluapkan semua rasa sedih karena udah gak punya siapa-siapa lagi. Gak lama datanglah sang ayah mencoba untuk menenangkan karena dia akan berusaha selalu ada untuk Tasya. Odeng berharap Tasya akan mengerti dengan semua yang dia alami dan bisa belajar dari apa yang telah terjadi. Dan akhirnya film ini pun tamat. Waduh, oke lah karena saya mau nguber Tasya, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.